Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang portofolio kita supaya menarik ya, dan juga dapat memikat hati pelamar pekerjaan dan juga dapat membantu kita untuk membangun brand personal kita ya, sebagai desainer komunikasi visual yang sesuai dengan spesifikasi kita masing-masing. Oke. Uh, Dalam membangun portofolio, melamar pekerjaan, dan membangun personal brand, itu memungkinkan proses paling intens ya. Jadi dia itu merupakan hal yang apa itu patut dipertimbangkan ya. Hal yang sangat penting dalam kita terutama untuk melamar pekerjaan ya. Jadi untuk melamar pekerjaan itu dalam dunia pengalaman saya, dunia desain komunikasi visual, itu ijazah Anda dan juga indeks prestasi Anda ya, IPK Anda itu adalah hanya untuk formalitas saja. Tidak menentukan besaran gaji ataupun dia tidak menentukan apakah tidak menjamin Anda apakah Anda pasti diterima dalam perusahaan itu tadi. Yang menjadi pertimbangan utama biasanya itu pelamar kerja yang menghadapi wawancara, apakah Anda direkrut direkrut perusahaan tersebut, itu adalah bagaimana portofolio Anda itu tadi mampu memancarkan aura kebutuhan dari si wawancara Anda, gitu ya. Jadi portofolio itu mencerminkan kemampuan Anda. Portofolio Anda juga harus mencerminkan dari yang terbaik yang Anda punya, dari kemampuan di bidang yang Anda paling Anda tonjolkan. Dalam hal ini bidang desain komunikasi visual yang ada pada diri Anda. Kepada apa? Kepada siapa? Kepada calon pemberi pekerjaan Anda ya. Jangan Anda mendaftarkan pekerjaan di sebuah pekerja di sebuah studio desain gitu misalnya. Itu faktor yang paling menentukan adalah portofolio Anda, jam terbang Anda, bukan ijazah Anda ataupun indeks IPK Anda ya. Tadi, jam terbang itu bisa jadi macam-macam. Jam terbang itu apakah Anda pernah memenangkan perlombaan, itu perlombaan di bidang desain. Apakah Anda pernah mengerjakan project desain yang ternama seperti itu, macam-macam. Itulah yang dinilai ketika Anda nanti akan mengalami proses melamar pekerjaan dan proses interview seperti itu. Kemudian dalam portofolio, momen dalam merancang portofolio ya, momen penting dalam proses wawancara Anda itu dimulai pada saat wawancara Anda perlahan-lahan ya, itu membuka portofolio Anda. Melalui rancang portofolio Anda yang terbaik tersebut memungkinkan mengungkapkan bagaimana kualitas kemampuan diri Anda. Portofolio yang baik itu portofolio yang dia mampu ketika orang membukanya, ketika pewawancara itu membuka portofolio Anda, maka aura dari kualitas Anda itu tadi langsung memapar diri si interviewer tadi ya, apa yang si pewawancara tadi, sehingga sampai suatu ketika si pewawancara itu tadi bisa memutuskan besaran gaji Anda, kayak gitu. Pengalaman saya sendiri ya, dalam saya dulu melamar sebuah pekerjaan ya, di perusahaan internasional, itu ada beberapa pelamar gitu untuk melamar posisi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut ya. Ada sekitar mungkin enggak sampai 1000 ya, mungkin ratusan pelamar yang waktu itu datang membawa portofolio masing-masing, yang waktu itu karena proses wawancaranya itu di sebuah hotel, jadi kita membawa portofolio cetak gitu. Jadi ada dua kemungkinan waktu itu yang saya jumpai ya, ketika seseorang pelamar kerja itu
sedang diwawancara gitu. Ketika selesai pewawancara itu selesai membuka portofolio Anda, itu tadi yang dijumpai adalah ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah si pewawancara dari perusahaan yang saya tadi melamar ya, itu menawarkan gini, Anda saya bayar dengan gaji segini untuk posisi ini, mau apa tidak? Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan yang lebih baik gitu ya, setelah melihat portofolio Anda, si pewawancara tadi itu mengemukakan seperti ini. Anda mau dibayar berapa atau Anda meminta gaji berapa untuk posisi ini. Berarti ketika ada pilihan tadi ya, pilihan yang kedua tadi, itu portofolio yang disajikan itu mampu memiliki aura yang kuat yang dibutuhkan oleh si pemberi pekerjaan tadi. Jadi kemungkinan ketika setelah melihat portofolio yang opsi kedua tadi ya, si pemberi pekerjaan itu tadi seperti menemukan berlian gitu, yang ketika dia orang tersebut itu harus didapatkannya gitu, untuk menjamin pekerjaan dan posisi tersebut itu di tangan orang yang tepat. Selanjutnya timbul pertanyaan, mengapa kita butuh portofolio? Asumsikan gini, seperti kondisi yang saya ceritakan tadi ya, dalam sebuah lowongan pekerjaan yang itu tuh kandidatnya itu ada banyak, gitu ya. Kandidatnya ada banyak. Kalau di sini saya contohkan itu 3. Kalau di real case itu tadi, Anda bersaing tidak hanya dengan 3 orang, tapi dengan ratusan orang, gitu ya. Karena memang gaji yang ditawarkan itu minimal itu waktu itu sangat menggiurkan, gitu ya. Itu Anda akan berhadapan dengan orang yang mungkin memiliki kualifikasi yang sama, memiliki gelar yang sama, terus memiliki daya tarik visual yang sama gitu. Katakanlah daya tarik Anda bisa aura untuk public speakingnya itu bagus gitu. Lalu bagaimana sebuah perusahaan desain itu memutuskan orang mana yang harus diterima dan orang mana yang tidak harus diterima? Salah satu caranya itu perusahaan itu dengan men-screening, melihat kemampuan teknis atau kemampuan atau potensi dari si orang yang mencari pekerjaan itu tadi, itu melalui portofolio. Jadi portofolio itu tadi senjata Anda untuk menunjukkan bahwa Anda itu memang berkualitas gitu kan. Tujuan portofolio itu yaitu menunjukkan keterampilan dan kemampuan Anda melalui karya-karya Anda yang ditunjukkan di situ. Di dalam portofolio itu Anda ngomongin tentang informasi-informasi terbaik yang Anda bisa berikan kepada si pewawancara. Dibanding Anda hanya ngobrol ya dengan pewawancara itu menunjukkan kualitas diri Anda secara verbal, itu kurang meyakinkan. Karena di dalam dunia desain komunikasi visual itu kekuatan visual itu tadi, estetika visual itu menjadi nomor 1 teman-teman ya. Nah seperti itu. Menunjukkan contoh pekerjaan Anda itu dalam portofolio. Portofolio profesional itu menunjukkan bakat yang Anda miliki gitu. Dengan cara ini portofolio yang dirancang dengan baik dapat membantu Anda untuk lebih menonjol daripada kandidat lainnya. Sehingga terjadi yang seperti saya ceritakan tadi ya, kemungkinan yang kedua, tawaran gaji bahwa disodori bahwa Anda minta gaji berapa untuk lowongan ini tadi. Artinya apa? Artinya si pewawancara itu tadi sangat tertarik pada diri orang tersebut, sehingga dia berani menawarkan gaji yang diminta oleh pencari pekerjaan tadi yang ditawari itu tadi ya. Karena yakin dengan skillnya itu tadi,
ketika pewawancara atau yang perusahaan itu tadi yang mengeluarkan lowongan itu tadi yakin ketika lowongan diisi oleh orang tersebut, maka perusahaan itu akan lebih grow up gitu. Permasalahan-permasalahan itu dihindarkan dengan orang itu daripada dengan orang yang opsi pertama tadi. Kayak gitu. Kemudian portofolio itu tentunya harus berdiri sendiri. Ketika Anda memilih apa yang dimasukkan ke dalam portofolio Anda harus mengatur bagian-bagiannya dengan cara yang logis gitu. Anda dapat memutuskan untuk mengatur pekerjaan berdasarkan kekuatan atau kronologis. Maksudnya di sini adalah karya-karya yang Anda tampilkan di situ itu bisa berdasarkan urutan yang terbaik gitu. Mulai dari yang paling terbaik yang Anda PD gitu Anda. Atau dari urutan kronologis. Tapi saya sarankan untuk Anda pemula untuk dalam menyusun portofolio itu Anda mulai tunjukkan pada halaman pertama itu tadi ya. Itu portofolio Anda yang paling baik gitu. Baru karya Anda yang paling baik maksudnya. Baru nanti turun pada halaman berikutnya ke portofolio Anda yang Anda merasa kurang pede untuk ditampilkan di depan gitu. Oke, terus habis itu kita masuk ke langkah-langkah merancang portofolio. Langkah pertama yang harus Anda lakukan itu adalah tentang bagaimana karya-karya yang layak gitu yang harus Anda masukkan di sebuah portofolio. Latar belakang dan sejarah desain Anda, maksudnya sejarah perjalanan pendidikan desain atau karir Anda itu pasti akan mempengaruhi proses ini ya. Track record di sini tuh akan sangat mempengaruhi dalam langkah pertama ini tadi. Jika Anda masih kuliah, gitu, portofolio Anda kemungkinan akan berisi kumpulan proyek tugas yang mencerminkan mata kuliah. Jadi proyek-proyek Anda yang Anda anggap terbaik itu Anda kompilasi, kemudian Anda pilah-pilah gitu kan. Mana yang paling baik, kemudian terus yang turun sampai yang paling rendah gitu menurut Anda kualitasnya ya. Karya desain saat kuliah perlu disiapkan itu adalah penting. Maksudnya gini, Anda selalu mendokumentasikan karya-karya tugas yang ketika Anda waktu kuliah dulu atau saat ini ya, Anda dokumentasikan kemudian pilah-pilah karya itu tadi, seperti yang saya omongkan tadi ya. Tapi di opsi lain gini ya, kadang kan untuk tugas mata kuliah itu tidak cukup gitu. Karya Anda itu kalau mengandalkan tugas mata kuliah itu tidak cukup gitu. Maka di sini disarankan untuk menambah portofolio Anda dan juga untuk menambah jam terbang Anda sebagai seorang desainer komunikasi visual, itu Anda bisa bergabung dengan organisasi seni atau grup desain online. Itu misalkan grup Facebook ya atau grup Instagram gitu. Yang isinya itu membahas tentang desain-desain, katakanlah Anda bergabung pada grup ilustrator di Surabaya atau di Bandung atau di Jakarta. Itu nanti di dalam grup itu tadi Anda pasti akan mau nggak mau itu terdorong untuk berkelindan dengan project-project yang dipamerkan oleh anggota grup tersebut. Kemudian informasi tentang misalkan lomba dan lain-lain itu juga biasanya itu akan simpang siur di dalam grup itu tadi. Itu menguntungkan Anda untuk menambah karya dan informasi mendalami tentang keilmuan desain komunikasi visual. Kemudian yang kedua, Anda bisa berpartisipasi dalam organisasi industri desain. Dalam hal ini ketika Anda sebagai desainer komunikasi visual, Anda bisa bergabung pada Asosiasi Desain Grafis Indonesia gitu. Itu juga membantu Anda untuk mengembangkan keilmuan Anda dan juga untuk melatih
keterampilan Anda dalam membuat karya desain. Kemudian saya yakin di setiap universitas itu ada ya program magang ya. Magang itu penting teman-teman ya. Terutama karena keilmuan kita itu adalah keilmuan praktis ya, harus diterapkan di masyarakat gitu. Eh, Ilmu Anda itu tidak akan berarti jika hanya teoretikal dalam desainer komunikasi visual ya. Itu ilmu Anda itu harus diterapkan dalam real project. Magang ini tadi memberi kesempatan Anda untuk mengerjakan project-project yang real gitu. Yang real case gitu kan, bukan project-project imajiner. Project-project langsung problem solving kepada masalah yang benar-benar ada gitu di suatu perusahaan. Nah, itu bisa Anda lakukan ketika Anda waktu kuliah maupun Anda setelah lulus. Kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir juga tak kalah pentingnya untuk melatih daya saing Anda gitu. Anda sering-seringlah mengikuti kontes atau lomba desain grafis ya, apapun itu yang Anda tertarik gitu. Enggak menang juga nggak apa-apa gitu. Ketika Anda sering mengikuti lomba, maka Anda akan mengetahui pattern dari lomba tersebut. Bagaimana untuk memenangkan? Bagaimana kualitas desain yang baik itu di dalam yang dilombakan, bersaing satu orang dengan orang lain dalam lomba tersebut. Keempat hal ini itu jika Anda mengikutinya maka keterampilan Anda dan juga portofolio Anda, maksudnya karya-karya Anda itu akan jauh lebih berkembang daripada Anda tidak mengikuti keempat hal ini tadi, dan membantu Anda untuk mendapatkan karya-karya yang terbaik, yang lebih baik daripada orang lain yang tidak melakukan hal ini. Oke, selanjutnya langkah kedua dalam proses pembuatan portofolio adalah yang paling penting ya, yaitu memutuskan jenis pekerjaan apa yang Anda minati. Anda perlu menyesuaikan portofolio Anda dengan pekerjaan yang Anda inginkan atau yang pada saat itu Anda benar-benar ada lowongan yang benar-benar Anda incar gitu. Terlepas itu dari pekerjaan yang Anda incar itu desainer, ilustrator ataupun fotografer, sertakan dalam portofolio Anda itu hanya sampel atau karya-karya yang cocok dengan kebutuhan pekerjaan yang ditawarkan atau yang Anda incar itu tadi. Jangan sampai Anda menaruh katakanlah pekerjaannya itu ilustrator, sebagai junior ilustrator di bidang apa misalkan kayak gitu kan. Itu jangan sampai dalam portofolio Anda terlalu banyak menampilkan karya-karya yang tidak berhubungan dengan ilustrasi gitu ya, misalkan fotografi banyak di situ. Tentunya perusahaan ketika melihat portofolio yang seperti ini akan memandang ini sudah nggak relevan dengan kebutuhan kita gitu kan. Kebutuhan kita itu ilustrasi, kenapa kok anak ini menampilkan karya fotografi gitu kan. Nah, atau UI UX gitu kan ya, user interface, user experience kita. Nah, itu akan perusahaan itu otomatis akan discard Anda ya, tidak akan memilih Anda, pada tahap pertama Anda akan tereliminasi seperti itu. Jadi penting untuk Anda melakukan bahwa menyampaikan portofolio yang cocok dengan pekerjaan tersebut. Kemudian jika Anda banyak ya, karya-karya jam terbang Anda sudah banyak atau karya-karya Anda sudah banyak gitu, jangan lupa setelah Anda kompilasi dan juga pilah-pilah, jangan lupa beri label ya setiap kategori yang termasuk dalam karya Anda gitu. Atau jika Anda ingin menunjukkan bahwa Anda itu desainer yang multi talenta gitu kan ya, Anda bisa membuat 2 portofolio yang berbeda. Ini juga ketika itu saya lakukan gitu, dan cukup berguna ketika ada lowongan katakanlah kategorinya ilustrasi dan juga ada lowongan kategorinya itu desainer komunikasi visual yang pada umumnya. Itu Anda bisa membuat
dua portofolio yang berbeda. Jadi kayak misalkan kalau cetak ya, atau kalau digital itu file yang berbeda, dua file yang berbeda, ditata juga sama baiknya, sama profesionalnya, sama menariknya, dan juga memancarkan aura yang sama gitu. Nah, itu saran ketika Anda ingin menunjukkan bahwa Anda itu desainer yang mumpuni gitu ya. Kemudian hal terpenting yang harus diingat saat membuat portofolio adalah memastikan bahwa pekerjaan Anda itu selalu mewakili, maksudnya pekerjaan ini adalah karya. Karya Anda itu selalu memancarkan upaya Anda yang terbaik atau bakat Anda yang terbaik. Bahwa di setiap karya yang Anda tampilkan di dalam portofolio, itu Anda benar-benar tunjukkan kalau itu Anda kerjakan dengan sangat sungguh-sungguh. Dan Anda cinta banget, Anda menikmati banget mengerjakan karya itu tadi. Sehingga terpancar dari karya yang Anda tampilkan yang terbaik dari diri Anda itu tadi, terpancar ke pewawancara yang melihat portofolio Anda itu tadi. Wah, sampai pewawancara itu tadi, wah benar-benar anak ini punya kualitas. Biasanya pewawancara itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menilai kamu teman-teman sekalian itu berbakat atau tidak gitu. Sangat berbakat sekali atau biasa-biasa aja. Itu mereka nggak perlu melihat keseluruhan portofolio yang Anda sampaikan, tapi Anda si pewawancara itu tadi melihat dari beberapa halaman awal itu sudah menunjukkan kualitas Anda, sebaik apa sih Anda itu tadi. Nah, ketika dia tertarik, dia akan melanjutkan ke halaman-halaman berikutnya, seperti itu ya. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah jangan pernah memasukkan bagian yang terlemah pada diri Anda. Jangan tunjukkan karya Anda yang lemah gitu, atau yang tidak kuat, atau yang kurang berkualitas, atau bahkan sama sekali tidak berkualitas. Itu dalam portofolio Anda. Tidak, jangan pernah memasukkan itu tadi. Karena tendensinya si pewawancara itu tadi ya akan cenderung melihat kelemahan Anda dan menyerang kelemahan Anda ketika itu ketahuan. Bagaimana dia ingin tahu bagaimana Anda mempertahankan argumen terhadap karya Anda ini tadi. Pewawancara itu selalu melihat atau ingin merekrut calon-calon yang perfect gitu ya, yang sangat sempurna gitu. Sempurna lah bagi dia ya. Itu selalu dia akan melihat seperti itu. Ketika Anda menunjukkan kelemahan Anda, itu potensi Anda untuk kalah bersaing dengan pesaing Anda itu jauh lebih besar gitu, daripada yang pesaing Anda itu tidak menunjukkan karya-karya yang menurut dia lemah ya. Itu. Ingat, Anda selalu dapat menambahkan contoh karya kreatif lainnya yang mungkin tidak berhubungan, maksudnya tidak yang ingin Anda tunjukkan, tapi sedikit tidak berhubungan dengan karya yang diperlukan atau yang relevan dengan lowongan pekerjaan Anda di bagian akhir-akhir pekerjaan, di bagian akhir-akhir portofolio. Nanti saya tunjukkan contohnya ya. Oke. Kemudian setiap portofolio harus digarap dengan sangat menarik gitu. Paling tidak dengan menarik lah secara estetika, dan juga memiliki aura yang unik. Oh, ini beda nih dengan portofolio yang lainnya. Selain juga mencerminkan keterampilan bakat Anda yang spesial gitu sebagai seorang desainer. Hal itu juga dapat menunjukkan kepada calon pemberi kerja itu berbagai kemampuan Anda. Jadi intinya ini teman-teman kalau mau membuat portofolio ya, di halaman ini. Oke, lalu bagaimana untuk menyusun portofolio yang baik ya? Itu dalam menyusun portofolio yang baik itu Anda diantaranya harus menyertakan informasi yang utuh tentang diri Anda dalam konteks
kemampuan profesional Anda sebagai seorang desainer komunikasi visual ya. Di antaranya seperti ini, resume. Resume itu riwayat Anda ya, pendidikan Anda. Di situ Anda lahir tahun berapa, di kota apa, Anda tinggal di mana, pendidikan Anda, kemudian karya-karya Anda, apakah Anda ikut pameran di mana saja, apakah Anda pernah memenangkan lomba, apakah Anda informasi mengenai project-project yang ternama yang Anda bikin. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu penghargaan. Ini juga penting untuk memberikan impresi yang positif ya kepada pemberi kerja bahwa Anda itu benar-benar orang, bukan desainer biasa-biasa saja gitu kan. Penghargaan misalkan Anda menang lomba itu, kemudian awardee sebagai desainer terbaik dalam kompetisi tertentu. Tunjukkan juga karya desain Anda, juga kalau ada sertifikat lampirkan sertifikatnya gitu kan. Kemudian keanggotaan profesional, misalkan Anda sebagai anggota itu Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Kemudian di penghargaan tadi juga bisa Anda sertakan juga itu hasil sertifikat keprofesian Anda yang diakui oleh instansi tertentu. Misalkan saya tuh dari LSP ya. LSP Lembaga Keprofesian Indonesia itu tadi punya sertifikat desainer grafis gitu. Sertakan di situ kalau ada. Kemudian surat rekomendasi gitu. Misalkan Anda direkomendasikan oleh desainer yang lumayan ternama, itu bisa dimasukkan di sini. Surat pengantar gitu. Ini juga penting ya. Surat pengantar ini biasanya untuk mencari pekerjaan gitu. Itu bisa Anda maksudnya itu memberikan portofolio ini untuk apa sih? Kayak gitu kan. Kemudian kartu nama bisa kalau yang portofolio cetak ya. Itu kemudian baru masuk ke contoh-contoh pekerjaan Anda yang sudah Anda lakukan untuk menunjukkan seberapa berkualitas diri Anda. Kemudian surat pernyataan si artis ya. Artis itu maksudnya desainer itu tadi. Surat pernyataan itu tadi mungkin pernyataan bahwa ini tuh asli, bukan plagiat karyanya. Kemudian kasus portofolio. Ini mungkin bukan kasus ya, ini tuh case ya maksudnya itu. Case itu kalau Anda desain katakanlah portofolionya cetak ya, atau interview Anda itu cetak dan nggak memungkinkan online, itu Anda bungkus portofolio Anda dengan sangat rapih dan juga menarik, bisa di koper dan lain-lain. Juga Anda perlu di era saat ini ya, portofolio cetak itu setiap orang kan membawa HP ya. Portofolio cetak Anda perlu persiapkan suatu saat ketika misalkan ada gangguan internet dan lain-lain. Juga Anda simpan portofolio Anda di dalam katakanlah aplikasi atau website ya, website yang bisa Anda khusus untuk portofolio desainer. Misalkan seperti Behance, misalkan seperti LinkedIn, kemudian misalkan seperti DeviantArt, atau bahkan sosial media Anda. Sosial media misalkan Instagram. Itu juga kalau Instagram saran saya gini sih. Portofolio yang ada di Instagram itu Instagram Anda ada bagi dua gitu kan. Kalau Anda masih desainer pemula ya, Instagram pribadi Anda boleh menampilkan foto-foto diri Anda dan keluarga Anda, pribadi Anda lah di situ. Kemudian Anda juga buat Instagram yang khusus untuk portofolio. Sehingga ketika orang melihat itu tadi, Instagram yang khusus untuk portofolio tadi ya, itu terlihat jelas gitu bahwa Anda itu seorang yang konsisten gitu ya. Image-nya itu, pesannya itu satu, bahwa Anda ingin dikenal dalam Instagram Anda itu apa? Saya ingin dikenal sebagai ilustrator, Pak. Ya udah, yang Anda postingkan di Illustrator di Instagram Anda itu ya karya-karya ilustrasi Anda yang relate. Anda ingin dikenal sebagai apa sih? Itu juga penting untuk Anda membangun personal brand. Oke, kemudian pada contoh ya. Pada contoh saya akan menyampaikan ketika
pengalaman waktu wawancara dulu ya, kerja dulu ya. Jadi di sini ketika saya dulu waktu melamar pekerjaan di pekerjaan yang pertama saya dulu, saya menggunakan portofolio saat kuliah dulu ya. Itu yang pertama. Nah, ini contohnya. Ini portofolio saya yang saya rancang gitu. Kemudian saya kasihkan ke si pewawancara gitu. Di sini saya pilah-pilah gitu. Kira-kira karena waktu itu dia si pewawancara itu nggak membatasi ya sebagai desainer grafis yang bagaimana. Jadi saya tampilkan saya sebagai fresh graduate di situ ya. Portofolio itu tadi saya tampilkan secara general gitu. Kira-kira saya ingin menunjukkan bahwa saya itu multi talent, terutama pada bidang ilustrasi, gitu ya. Itu saya tunjukkan, kemudian seperti yang arahan dari apa itu yang saya jelaskan awal tadi, saya pilah-pilah, saya beri label masing-masing. Nah, ini saya tunjukkan bahwa ini saya juga bisa membuat komik di sini, ilustrasi. Saya masukkan ke dalam kategori ilustrasi. Ini komik saya jelaskan singkat bagaimana komik ini dibuat, untuk apa gitu. Kemudian thumbnailnya seperti apa, tampilan karya saya komik itu tadi. Kemudian detail-detailnya saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa saya bisa membuat sebuah karya ilustrasi yang saya banggakan gitu lah, seperti ini ilustrasinya. Kemudian pada advertising, ini semua tugas kuliah ya teman-teman ya. Waktu saya dulu berkuliah membuat brosur yang saya buat itu interaktif seperti ini. Kemudian saya jelaskan, oh iya, jangan memberikan portofolio Anda itu gambar saja. Kalau bisa portofolio Anda itu beri apa itu keterangan yang bisa dibaca atau memberikan tambahan informasi saat apa itu si pewawancara itu tadi melihat porto Anda. Kemudian saya juga melihat interaktif advertising tentang baby webs gitu ya. Kemudian ini juga iklan pilot. Kemudian ini juga kemudian beralih ke branding. Saya juga bisa loh branding seperti itu. Saya ingin menunjukkan kepada si pemberi pekerjaan seperti itu. Kemudian apalagi branding juga. Ini branding satu kota gitu. Brand visual identity dari satu kota tertentu yaitu Pasuruan. Kemudian brand tentang apa itu identitas visual dokter gigi, tentang sushi, macam-macam di sini. Logo juga saya masukkan di sini untuk menunjukkan bahwa saya itu juga kemampuan saya dalam mendesain logo. Kemudian beralih ke packaging. Saya juga bisa loh menggunakan packaging, membuat karya packaging yang menarik dan juga apa itu dengan warna-warna yang sederhana. Teknologi untuk dimaksudkan itu untuk teknologi apa itu diproduksi dengan biaya murah dengan sablon seperti ini. Ini kemudian yang terakhir itu saya sampaikan juga awarding. Saya juga pernah loh memenangi lomba kemasan ini waktu itu madu ya. Dalam ruang lingkupnya itu provinsi ya. Juara 2 waktu itu. Provinsi Jawa Timur yang diadakan oleh Desperindak Jatim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim. Kemudian saya juga pernah sebagai nominator nasional seperti itu, lomba-lomba untuk packaging rokok seperti itu. Kemudian lomba poster dan lain-lain macam-macam. Yang terakhir itu kurikulum vitae yang sederhana. Kemudian teman-teman, setelah saya dari pekerjaan pertama itu selesai, saya juga menghimpun satu portofolio lagi, portofolio saya ketika profesional. Ini waktu itu di pekerjaan di satu perusahaan namanya Stock Unlimited ya. Itu saya juga membuat portofolio khusus ya. Bagaimana untuk ketika nanti saya mendaftar di pekerjaan yang kedua, itu saya bisa menunjukkan dengan lebih apa itu komprehensif mengenai apa itu
kemampuan saya yang lebih lengkap di situ. Jadi ada portofolio waktu kuliah, ada portofolio waktu uh, saya bekerja seperti itu. Ini tunjukkan semuanya. Nah, ini tentang kualitas pekerjaan-pekerjaan saya yang pernah sebagai ilustrator ya di perusahaan ini. Nah, itu dihimpun gitu. Mulai yang terbaik sampai yang merata. Kalau karya Anda merata, ya nggak apa-apa, tampilin semuanya. Yang paling Anda banggakan gitu, yang paling Anda pede di situ ya tampilin aja semuanya di situ. Nah, seperti ini saya tekankan bahwa ini bukan pekerjaan ilustrasi biasa loh, Pak. Gitu kan. Ini pekerjaan ilustrasi yang saya buat hanya menggunakan Adobe Illustrator gitu. Satu program itu aja. Karena ini memang spesifik waktu saya kerja di perusahaan ini itu tool yang digunakan ya boleh ya ini saja. Seperti itu. Nah, itu akan membuat Anda lebih menarik lagi loh. Ada ya orang yang sangat spesifik seperti ini, misalkan seperti itu. Nah, dalam menggunakan tool ya, ini karya-karyanya saya himpun seperti itu semuanya ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Apa itu setiap pekerjaan itu harus didokumentasikan dengan baik. Kalau ini kan apa itu pekerjaan saya bagi dua waktu setiap pekerjaan waktu portofolio saat kuliah, portofolio saat kerja dibagi dua supaya nanti ketika Anda si pewawancara butuh informasi yang lebih lengkap tentang Anda, dia dapat melihat perkembangan progres Anda, melihat jam terbang Anda di situ. Oke teman-teman, untuk pustaka ini akan banyak dibahas ya. Sebetulnya akan banyak sekali tips dan trik untuk apa itu Anda merancang portofolio ya. Ini di sini hanya gambaran umum saja ya. Anda bisa membaca lebih lengkap buku ini. Ini sangat membantu Anda dalam menyusun portofolio ya. The Graphic Designer Guide to Portfolio Design by Debbie Rose Meyers. Ini yang menerbitin Wiley, penerbit terkenal. Di sini juga akan dibahas bagaimana sih Anda itu menyiapkan portofolio digital, by stepnya, kemudian portofolio cetak, kemudian bagaimana Anda itu apa ya istilahnya itu membawakan portofolio itu tadi ke si pewawancara. Ini buku ini coba Anda cari. Kalau ini sangat berguna sekali untuk kita itu membangun portofolio terutama saat kita masih kuliah. Oke teman-teman, video ini sampai di sini saja. Sampai ketemu di video selanjutnya.